Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama mendoakan dulu salah satu rekan, sahabat, guru kita semua, Profesor Dwi Hendratmo, PhD, tadi malam berpulang ke rahmatullah jam 23. Beliau adalah pengampu mesin learning, ahli mesin learning. Kebetulan saya kuliah dulu masih teman beliau begitu ya. Beliau di informatika, kami di elektro. Ya, kabarnya beliau sakit stroke ya. Sudah agak lama diabetes dan cuci darah. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, ampuni semua kesalahannya, lipat gandakan kebaikannya, dan Allah jadikan ilmu yang beliau ajarkan pada kita semua amal jariah yang mengalir terus menemaninya hingga menghadap pada Allah dengan keadaan diampuni dan digabungkan dengan orang-orang saleh. Amin ya Rabbal. Mungkin kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Bagi yang Islam, Al-Fatihah, tasbihus salawat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Budi. Terima kasih Pak Dim. Baik, saya mulai Bapak Ibu. Saya minta izin share screen dulu. Ini dulu ya. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu semua? Ya. Sudah Pak. Ya, ini kita lanjutkan dulu materi yang minggu lalu ya. Pembahasan minggu lalu tentang kemarin kita sampai ke deductive testing of theories ya. Ya, tapi sebelum itu saya ingin cerita dulu Bapak Ibu ya. Ini ceritanya sebenarnya nyambung juga ya dengan pembahasan kita mengenai falsifikasi Popper ini. Jadi waktu S1 dulu saya waktu itu tugas akhirnya adalah tentang kendali robot manipulator ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal ya robot manipulator. Robot manipulator itu ya robot yang itu lengan saja ya, bukan mobile robot. Jadi dia nggak pindah-pindah, dia hanya lengan aja. Gimana kita bisa menggerakkan lengannya itu ya, robot manipulator. Nah, kendalinya itu menggunakan, nah karena si robot manipulator ini adalah sistem non-linear gitu ya, jadi kendalinya menggunakan metode yang saat itu menjadi disertasi S3-nya Pak Dimitri ya, saya gunakan di situ, yaitu feedback linearisasi gitu ya. Jadi kalau di kontrol kan ada yang non-linear cancellation gitu ya Pak Dimitri, rasanya udah cerita di beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau ada sistem non-linear, kita menggunakan metode feedback itu non-linear juga untuk meng-cancel non-linearity. Nah, metode yang saya gunakan itu adalah si feedback yang non-linear itu nanti dilinearisasi dulu, baru dia digunakan sebagai feedback gitu ya. Ya udah seperti itulah ya Pak Ibu. Pengujiannya kira-kira waktu itu menggunakan simulasi saja ya. Jadi robotnya saya modelkan di dalam saya menggunakan MATLAB gitu ya, robotnya saya modelkan, kemudian kendalinya saya modelkan juga gitu ya. Kemudian dicoba dengan berbagai skenario. Nah, waktu itu saat sidang pengujinya salah satunya adalah almarhum Profesor Kudrat ya Bapak Ibu. Nah, ini yang sangat terkesan saya. Jadi kan kira-kira gini ceritanya Bapak Ibu, kalau kita sidang tugas akhir sudah membuat sesuatu gitu ya, kita kan misalnya saya menggunakan metode feedback linearisasi gitu ya.
Itu kan saya sudah menjelaskan dengan panjang lebar, oh ini feedback linearisasi itu bagus karena ini itu gitu ya. Dia berhasil mengendalikan dengan baik, buktinya ini gitu ya, dengan simulasi dan sebagainya. Nah, yang menarik, nah ini yang di luar dugaan ini, ada satu pertanyaan dari Profesor Kudrat ini yang sampai sekarang saya juga nggak lupa gitu ya, dan sangat terkesan. Jadi beliau cuma tanya gini, jadi Mas, itu metode Anda itu yang Anda gunakan, feedback linearisasi itu akan gagal jika kondisinya gimana? Kebayang ya Bapak Ibu ya? Pertanyaannya itu kebalik gitu. Saya sudah mempersiapkan dia bisa dipakai saat ini, saat itu gitu ya. Kemudian ditanya oleh Profesor Kudrat, di mana dalam kasus apa metode feedback linearisasi ini tidak bisa digunakan. Dia gagal digunakan gitu ya. Ya waktu itu sih nggak bisa jawab Bapak Ibu kalau kayak gitu ya. Kalau sekarang sih bisa, cuman waktu itu nggak bisa. Nah, prinsipnya adalah dalam kita melakukan penelitian saintifik, kemudian Bapak Ibu melakukan penelitian disertasi ini untuk membuat disertasi ini, nanti kita akan harus menggali juga ini ya keterbatasan dari metode yang kita bangun ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti membuat misalkan ada algoritma machine learning gitu ya, ini untuk menyelesaikan kasus yang seperti ini, fraud detection misalkan ya, oh bisa, bagus gitu. Nah, Bapak Ibu perlu menggali juga metode yang sama ini, kira-kira dia bakal gagal kalau digunakan untuk kasus yang seperti apa, yang karakteristiknya seperti apa. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi itu prinsip yang juga dipegang oleh Popper ya. Jadi kita harus kritis bahkan terhadap penemuan kita sendiri, terhadap teori kita sendiri. Ya, nanti kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini sekilas kemarin kita sampai ke deductive testing of theories ya. Mungkin saya review sedikit ya. Jadi sebelum kita menguji, kita harus melihat dulu di sini Bapak Ibu ya, ada internal konsistensinya ya. Jadi apa yang kita bangun, teori yang kita bangun itu konsistensi internalnya seperti apa? Apakah antara itu masih coretannya ada ya, antara satu prediksi dengan prediksi yang lain itu ada kontradiksi atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus menginvestigasi juga melihat ini apakah betul dia adalah kebenaran korespondensi atau hanya kebenaran logik ya, itu nanti menentukan bagaimana pengujiannya. Kemudian kita lihat juga perbandingan teori yang kita bangun itu dengan teori yang lain ya. Nah, ini yang nomor 3 ini sebenarnya sangat penting juga Bapak Ibu ya. Tapi nanti kita bahas di slide-slide berikutnya. Ya, kemudian testing ya. Kemarin sudah sampai sini deductive testing. Jadi dalam metode falsifikasi yang diusulkan oleh Popper nanti akan kita lihat bahwa induksi itu tidak digunakan. Ya, Bapak Ibu ya. Induksi tidak digunakan. Jadi tidak ada penyimpulan dari kebenaran partikular menuju ke kebenaran universal. Jadi tidak ada generalisasi semacam itu yang biasa digunakan dalam induksi ya. Jadi Popper semuanya menggunakan deduksi.